jangan sampai isu ini adalah uh, akan digoreng ke depannya oleh oposan-oposan yang memang suka mencari celah dalam kesempitan ya. Dan karena saya sudah melihat ada beberapa oknum yang orangnya itu lagi, yang hobi memang mengganggu pemerintah, ya kan? Hobi sekali memprovokasi masyarakat untuk benci sama pemerintahnya. Nah, jadi dalam kasus ini saya sudah melihat ada bibit-bibit itu semua, di mana para provokator ini sudah mulai memprovokasi seolah-olah masyarakat pemerintah itu kejam sama masyarakat di Rempang Galang, dan ini sangat rawan sekali dipakai oleh mereka untuk senjata di 2024 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengamati perkembangan terakhir mengenai rencana investasi di Rempang Galang di Kepulauan Riau, di mana hari ini saya melihat ada komentar dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, di mana beliau menyampaikan bahwa kondisi saat ini di Rempang Galang sudah mulai kondusif. Dan tentunya ini berita yang sangat bagus, sangat kita syukuri bersama. Tadi juga saya melihat Pak Bahlil juga melakukan diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat ya yang ada di sana. Nah, kenapa hal ini menjadi concern kita? Karena saya melihat ada beberapa oknum yang sudah mulai menggoreng isu Rempang Galang ini sepertinya berbau-bau untuk kepentingan politiknya di 2024. Ya, kalau kita mencoba untuk objektif sendiri, sebetulnya yang terjadi pada kasus Rempang Galang ini adalah kondisi di mana pulau terluar yang tidak produktif, yang pada tahun 2001 ditawarkan kemana-mana, dan ada yang berminat. Setelah sekian lama ditawarkan gitu ya, siapa yang mau mengolah lahan produktif itu, nggak ada yang mau awalnya. Tiba-tiba di tahun 2001 ada yang mau taken kontrak, tapi dananya waktu itu belum ada dan belum juga langsung digarap. Dan ada kesalahan pada saat kontrak itu sudah di deal, sudah dipakai, maka di tahun 2004 ada pengeluaran surat izin lainnya lagi kepada masyarakat untuk menempatinya. Nah, di sini bertabrakan sehingga pada saat investor yang asli yang deal di tahun 2001 itu datang untuk mengklaim mau dipakai lahannya, itu akhirnya sekarang jadi permasalahan seperti ini, jadi polemik seperti ini. Nah, itu adalah kesalahan administrasi di masa lalu yang sebaiknya tidak terulang lagi. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini sangat rawan sekali dipelintir menjadi komoditas jualan politik nanti tentunya. Bayangkan kalau orang-orang yang tergusur itu tadi harus menempati lahan baru, dan ada oposisi-oposisi yang memanfaatkan ini untuk menyerang pemerintah itu sendiri. Padahal pemerintah yang saat ini hitungannya hanya mengeksekusi, bukan yang memberikan hak guna usaha lahan itu kepada entitas usaha di tahun 2001 itu tadi. Jadi ini ibaratnya kalau kita analogikan, misalnya kita ini ngontrak sebuah lahan gitu ya, atau kita ngontrak rumah lah. Rumah itu kontraknya misalnya 50 tahun, kita sudah bayar cash di depan misalnya. Tapi nggak kita pakai. Pada saat nggak kita pakai, kita misalnya taruhlah mungkin kita keluar kota gitu ya, atau kemana. Nah, pada saat kita keluar kota, setelah sekian tahun, kita tiba-tiba kembali. Pada saat kita kembali, kita mau menempati, kita ngerasa kita masih punya hak guna atas lahan yang kita sewa tersebut. Tiba-tiba, di situ ada penghuninya. Dan otomatis sama yang pengontrak, pastilah dia meminta kepada pemilik lahan untuk dikosongkan, karena saya masih mengontrak lahan ini. Logika sederhananya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau bisa melihat dari kacamata yang lain, ini sebuah peluang besar untuk Batam dan juga Rempang Galang tentunya ya, di mana pada saat akan ada industri yang mau dibangun di sana, yang saya dengar adalah industrinya salah satunya adalah industri panel surya, di mana ini adalah teknologi masa depan. Dan katanya kabarnya yang terbesar di Asia akan dibangun di sana. Nah, artinya ini peluang lapangan pekerjaan yang sangat luas sekali untuk masyarakat sekitar. Dan kenapa kami mendukung pemerintah? Karena kami melihat cara pemerintah
eh, melakukan relokasi, cara pemerintah menyiapkan ganti kepada para masyarakat yang tinggal di sana itu sangat bagus sekali. Dari beberapa catatan yang kami perhatikan, masyarakat di sana diberi santunan sekitar 1,2 juta rupiah selama proses relokasi itu sendiri, dan nantinya akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi. Ini besar sekali, dan di atas tanah 500 meter persegi itu nanti ada bangunan sekitar 45 meter persegi. Jadi tanah ini besar sekali teman-teman. Kalau misalnya itu di tengah kota, 500 meter persegi, taruhlah kalau harga tanah 10 juta aja per meternya, itu nilainya sudah berapa? Dan kalau di kota-kota ini, tanah 500 meter persegi itu bisa jadi kos-kosan, bisa dikontrakkan, bisa disewakan. Itu mungkin kalau taruhlah kalau kamar-kamar kos standar di kota-kota itu 2 kali 2, 2 kali 3, maka 500 meter persegi lahan itu bisa jadi berapa? 500 meter persegi itu intinya tidaklah kecil, itu sangat ganti rugi yang sangat bagus sekali nilainya yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat sekitar. Artinya masyarakat di sana itu dimanusiakan sama pemerintah. Pemerintah benar-benar memikirkan, dan tidak hanya itu saja, bahkan nanti perkampungan mereka akan dijadikan percontohan kampung nelayan modern, percontohan kampung nelayan modern untuk Indonesia. Kita tahu Pak Jokowi itu punya visi Indonesia Maju 2045, di mana di masa-masa sekarang ini menuju ke sana, Indonesia harus mempekerjakan sebanyak-banyaknya masyarakatnya, harus membuka lapangan pekerjaan, dan menerima investasi besar-besaran untuk membangun industrialisasi di dalam negeri. Dan saya rasa Batam bisa mengambil peranan yang besar di sini, dan Rempang Galang bisa memanfaatkan momentum ini. Ini justru momentum sekali untuk masyarakat sekitar. Jadi marilah semuanya dengan kepala dingin kita sambut rencana ini semua. Tidak mungkin pemerintah mau merugikan masyarakat setempat. Justru pemerintah sayang dengan masyarakat setempat dengan ingin mengikut sertakan mereka dalam rencana pembangunan industrialisasi Indonesia ke depannya. Dan beberapa catatan lain yang mungkin saat ini kita amati adalah jangan sampai isu ini adalah akan digoreng ke depannya oleh oposan-oposan yang memang suka mencari celah dalam kesempitan ya. Dan karena saya sudah melihat ada beberapa oknum yang orangnya itu lagi, yang hobi memang mengganggu pemerintah, ya kan? Hobi sekali memprovokasi masyarakat untuk benci sama pemerintahnya. Nah, jadi dalam kasus ini saya sudah melihat ada bibit-bibit itu semua, di mana para provokator ini sudah mulai memprovokasi seolah-olah masyarakat pemerintah itu kejam sama masyarakat di Rempang Galang, dan ini sangat rawan sekali dipakai oleh mereka untuk senjata di 2024 nanti. Jadi kita harus merapatkan barisan begitu ada berita miring mungkin yang akan menyerang pemerintah, kita harus cepat-cepat luruskan, terutama isu kalau yang digorengnya itu adalah Pulau Rempang itu dijual ke Cina, karena tidak seperti itu. Mana ada pulau dijual? Tidak ada. Kan dari 2001 sudah jelas yang diberikan adalah hak guna usahanya, artinya itu sewa, itu bukan dijual. Tapi coba lihat di grassroots level. Di grassroots level apa yang digoreng oleh mereka? Yang digoreng oleh mereka adalah pulau itu sudah dijual ke Cina. Lagi-lagi, sentimen Cina lagi, sentimen Cina lagi. Memangnya sebetulnya begini loh, sentimen Cina itu kan digoreng sama mereka karena Cina yang berinvestasi ke sana. Nah, dan tidak hanya ke sana saja, sebelumnya juga dalam perjalanan rezim Pak Jokowi ini juga isu Cina itu sangat digoreng sekali oleh oposannya. Padahal ini memang eranya, pada saat ini Cina memang peradaban negara yang sangat maju, mereka berinvestasi dalam segala hal, ibaratnya mereka yang punya uang. Kalau sepak bola itu misalnya, oh sekarang pemain-pemain top Eropa yang berani bayar besar itu tim-tim dari Arab Saudi misalnya. Itu karena perputaran uang lagi di Arab. Besar di sana. Jadi pemain-pemain sekelas Cristiano Ronaldo pun hijrah ke sana karena uangnya di sana. Nah, sekarang siapa yang berani invest di Indonesia? Siapa yang berani membangun smelter?
Siapa yang berani menggelontorkan uangnya untuk membangun industri di sini? Ya sekarang yang punya uang dan punya etos kerja, bangsa Cina. Dan kita bisa mendapatkan keuntungan banyak dari bangsa tersebut untuk membangun negeri ini. Karena negeri ini membutuhkan industrialisasi yang besar karena masyarakatnya juga jumlahnya juga sangat besar. Nah, inilah pada saat pesaing-pesaing hegemoni Cina ini merasa terganggu dengan manuver-manuver bisnis deal-dealannya Cina. Nah, disitulah mereka mulai bermain dengan cara licik, yaitu dengan hasutan-hasutan mereka. Nah, jadi kita harus terbiasa untuk memilah-milah mana yang bentuk hasutan, mana yang sebetulnya itu adalah hanyalah persaingan bisnis dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk penutup dari saya, mungkin semoga Rempang Galang tetap dingin, jangan ada lagi keributan di sana. Mari kita sambut era industrialisasi yang bagus, karena pemerintahan Pak Jokowi tak lama lagi akan berakhir. Sebelum itu semua berakhir, mari kita perbaiki Batam industrialisasinya. Kita juga sudah melihat bahwa infrastruktur di Batam juga banyak sekali yang sudah di-improve, dimajukan demi kemajuan Batam. Batam yang maju, maka Indonesia juga ikut bangga. Sekian, sampai jumpa.